Ya. Jadi ini adalah PS bigemini. Ya, PS bigemini ini, PS setiap kali muncul, dia ada satu sinus ditambah dengan satu PS. Setiap kali muncul satu sinus selalu diikuti dengan satu PS. Ini yang disebut dengan bigemini. Ya, selalu satu sinus, satu PS. Nah, yang contoh yang saya kasih ini adalah PS bigemini tapi yang multivokal. Ya, tadi kan sudah kita bahas tadi sebelumnya ya, bahwa ada yang disebut dengan mono, ya kalau bentuknya sama, multi kalau bentuknya berbeda. Ya. Nah, kemudian ada lagi kombinasi satu PS, satu sinus satu PS disebut dengan PS bigemini. PS bigemini ini bisa dalam bentuk monofokal, bisa dalam bentuk multivokal. Kebetulan contoh yang kasih lihat ini adalah PS bigemini yang multivokal. Kemudian untuk trigemini itu dua sinus diikuti dengan satu PES. Ya. Jadi dua sinus ditambah dengan ini di ujungnya ada satu PS lagi. Ya. Kemudian untuk quadrigemini ini 3 sinus 1 PES. Ya. 3 sinus 1, 2, 3 ini PES-nya. 1, 2, 3 ini PES-nya. Kemudian untuk yang couple, ya, untuk yang couple, setiap kali PS-nya muncul tidak pernah sendiri, tapi selalu berdua. Ya, jadi selalu berdua. Kadang didahului oleh satu sinus, bisa lebih dari satu sinus. Yang jelasnya setiap kali PS-nya muncul, dia selalu berpasangan atau couple. Ya, selalu muncul dua-dua. Kemudian ini yang R on T, ya R on T itu adalah PS yang apabila dia muncul, dia selalu berada di atas gelombang T. Ini contoh PS ini seharusnya bukan PS yang muncul di situ, harusnya gelombang T. Jadi pada saat selesai proses depolarisasi ventricle, harusnya repolarisasi, tapi karena ada kondisi yang abnormal, ada PS-nya muncul di atas gelombang T, sehingga disebut dengan PS R on T atau R on T. Ya. Kemudian ini adalah premature contraction interpolated. Ini biasanya mirip-mirip dengan PS, tapi biasanya tidak khas. Ya, tidak khas. Kemudian biasanya tidak diikuti dengan kelainan-kelainan yang sifatnya klinis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ventricle tachycardia atau VT. Nah, VT, ya ini adalah contoh VT yang monomorfik. Disebut monomorfik karena bentuk VT-nya, ya, bentuk ventricular tachycardia dari awal sampai akhir bentuknya sama, tidak berubah-ubah, sehingga disebut dengan ventricular tachycardia yang monomorfik. Ya. Biasanya kalau VT ini juga rate-nya sudah di atas 150 kali per menit. Kemudian ventricle tachycardia yang polimorfik. Polimorfik disebut polimorfik karena VT ini terjadi dengan bentuk yang tidak seragam atau berbeda-beda. Ya. Disebut ventricle tachycardia yang polimorfik. Kemudian selanjutnya adalah Torsade de Fuentes. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Torsade de Fuentes ini adalah varian dari ventricle tachycardia yang polimorfik. Ya, dia masuk dalam golongan polimorfik. Hanya saja Torsade de Fuentes ini punya bentuk yang khas, yaitu bentuknya mirip dengan kumparan. Ya, mirip dengan kumparan. Kumparan itu seperti ini ya. Dari kecil menjadi besar, kemudian kecil lagi kembali. Seperti ini ya. Ini, kemudian dia seperti ini. Ini yang disebut dengan kumparan. Sehingga dia disebut dengan Torsade de Fuentes. Kemudian selanjutnya adalah ventricular fibrillation. Ya, ini hanya terjadi fibrilasi atau terjadi
jantung tidak lagi memompa, tapi hanya bergetar saja. Dia hanya bergetar saja, tidak ada fungsi pemompaan, sehingga tidak ada heart rate yang bisa dihitung. Hanya fibrilasi saja, dikatakan ventricular fibrilasi karena tidak lagi bisa diidentifikasi. Gelombang P, QRS-nya tidak bisa lagi diidentifikasi. Ya, ini yang disebut dengan ventricular fibrilasi. Ya, itu mungkin yang terkait dengan PS. Ini adalah satu lagi, tapi ini untuk tingkat advance ya. Ini untuk bagaimana kita mengidentifikasi asal dari ventricular extrasiastal. Ya, sedikit lagi tentang blok. Ya, tadi di awal saya sudah jelaskan, ada yang disebut dengan AV block. Ya, disebut AV block kalau PR intervalnya memanjang. Ya, ada yang garis-garis biru itu. Jadi dari awal P sampai awal terbentuknya QRS kompleks, kalau lebih dari 0,20 detik, itu yang disebut dengan AV block. Ya. Disebut AV block derajat 1, ya, saya ulangi. Disebut dengan AV block derajat 1 kalau terjadi pemanjangan PR interval lebih dari 0,20 detik, tetapi konstan, sama semua. Ini semuanya sama. Saya kasih contoh, misalnya PR intervalnya 0,24. Contoh ya, 0,24. Maka disebut AV block derajat 1 bila terjadi pemanjangan PR interval 0,24 detik, tetapi semuanya sama. Dari awal hingga akhir semuanya sama, 0,24. Tidak berubah-ubah. Ini disebut dengan AV block derajat 1. Ya. Kemudian yang kedua, AV block derajat 2. AV block derajat 2 ini terbagi dua. Ya. Ada yang tipe 1, sorry ini salah ketik, ini adalah tipe 1 atau mobit 1, ya, atau disebut dengan wing kebah. Ciri khasnya begini. Terjadi pemanjangan PR interval yang semakin lama semakin panjang. Anggaplah di sini di nomor 1 terjadi pemanjangan PR interval 0,20 misalnya. Di nomor 2 PR intervalnya 0,24. Di nomor 3 0,26. Semakin lama semakin panjang. Kemudian ada gelombang P yang tidak diikuti QRS. Ini disebut dengan AV block derajat 2 tipe 1. Saya ulangi. Ya, supaya lebih dipahami lagi. Saya ulangi. Jadi disebut dengan AV block derajat 2 tipe 1 bila terjadi pemanjangan PR interval yang semakin lama semakin memanjang. Kemudian ada P yang tidak diikuti oleh QRS. Nanti setelah selesai dari sini, dia kembali lagi ke pola yang pertama. Sama lagi dengan ini. Ini sama, ini sama, ini sama. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Nanti di sini, ini di sini nanti ada lagi P yang tidak diikuti oleh QRS, ya. Ini yang disebut dengan tipe 1 atau AV block derajat 2 tipe 1, mobit 1 atau wing kebah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, lanjut. AV block derajat 2 tipe 2. Nah, untuk ciri khas AV block derajat 2 tipe 2, secara teori dikatakan PR interval bisa memanjang, bisa juga tidak. Ya, kuncinya adalah, atau ciri khasnya adalah, ada beberapa gelombang P yang biasanya tidak diikuti oleh QRS. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, tidak diikuti oleh QRS. Ini yang disebut dengan AV block derajat 2 tipe 2 atau MOBITS 2. Sedangkan yang AV block derajat 3, P-nya ini teratur, ya, P-nya ini sangat teratur, tetapi
P dengan QRS ini jalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi hubungan antara P dengan QRS-nya. Jadi P-nya keluar secara teratur, tapi P tidak diikuti oleh QRS. Ya, jadi P-nya jalan sendiri secara teratur, QRS-nya sudah jalan sendiri secara teratur. Tapi sudah tidak ada hubungan lagi antara P dengan QRS-nya. Bisa dipahami? Jadi belajar AP Block ini sebenarnya adalah pelajaran yang paling mudah kalau dari EKG. Ya, itu saja teman-teman sekalian. Ya, jadi sebelum kita selesai, saya persilakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi ini. Ya, saya sebenarnya sangat menyayangkan karena harusnya kita tatap muka, kita berdiskusi secara intens, kita bisa sama-sama menggambar, ya. Tapi tidak bisa kita lakukan karena situasi saat ini tidak memungkinkan, ya. Tapi nanti teman-teman sekalian bisa berlatih bagaimana membuat gambar EKG, ya, seperti ini, ya. Jadi ada unsur P-nya, ada QRS-nya, ada gelombang T-nya, ya. Bisa membuat 1 bit, bisa membuat beberapa bit, dan seterusnya. Seperti ini, ya. Silakan kalau ada yang diskusikan. Ya, tapi Nars, saya sedikit ada pertanyaan. Kembali tadi ke yang sinus takikardi sama sinus aritmia, Nars. Kan dia sama-sama frekuensinya lebih di 100. Apa tadi? Bisa mungkin diulangi apa tadi perbedaannya, Nars, sinus takikardi sama aritmia? Karena dia kan frekuensinya sama-sama 100, Nars. Iya. Sinus Terima kasih, takikardi. Nars. Sinus takikardi dan aritmia. Sinus aritmia. Oh ya, oke. Untuk sinus takikardi, ya, sinus takikardi ini sama persis dengan sinus ritem. Yang membedakannya adalah rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Jadi iramanya teratur, ya, iramanya teratur. Kemudian yang lainnya tidak ada masalah. Yang bermasalah hanya rate-nya lebih dari 100 kali per menit, disebut dengan sinus takikardi. Sinus takikardi sama dengan sinus ritem. Jadi ada P, QRST, semuanya dalam batas normal. Hanya rate-nya yang lebih dari 100 kali per menit. Sedangkan sinus aritmia, ya, namanya aritmia, artinya iramanya sudah tidak teratur. Ini berbeda dengan ini. Bisa kelihatan ya? Ya, jadi ini hanya sekitar 12 kota kecil, ini sudah lebih dari 20 kota kecil. Jadi RR-nya, iramanya tidak teratur. Ya. Ini yang disebut dengan sinus aritmia. Sinus aritmia. Ya, sinus aritmia. Dikatakan sinus aritmia, dikatakan sinus aritmia sebenarnya kalau rate-nya antara 60 sampai 100. Disebut sinus aritmia. Kalau misalnya aritmia ini kurang dari 60, ya, lambat, tapi dia aritmia, namanya bradiaritmia. Bradikardi plus aritmia, ya, itu artinya bradiaritmia. Tapi untuk menentukan aritmia, ingat untuk menentukan aritmia kita patokannya adalah iramanya. Oke? Kalau iramanya tidak teratur, kemudian frekuensinya kurang dari 60 disebut bradiaritmia. Kalau iramanya tidak teratur, frekuensinya lebih dari 100 namanya tachyarrhythmia atau tachycardi aritmia. Kalau iramanya tidak teratur tetapi frekuensinya 60 sampai 100 disebut sinus aritmia. Bisa dipahami? Bradiaritmia, sinus aritmia, dengan tachyarrhythmia. Ya. Ada lagi silakan. Ya, makasih, Nars. Ya. Ada lagi silakan yang mungkin ada yang ingin didiskusikan.
Ayo. Ada? Ya, agak-agak gimana gitu ya, ngajar di Zoom, tapi yang diajarkan agak-agak ribet ya, terutama EKG ini. Kalau EKG ini sebenarnya kita sangat-sangat enak sekali, seandainya kita bisa interaktif secara langsung ya. Kita bertemu muka, kita menggunakan spidol, menggambar di papan, kemudian kita membahas gambar-gambar ya. Gambarnya sih sebenarnya sudah saya siapkan, kita tinggal print, tinggal bagikan pada saat sesi di kelas. Hanya saja karena ya ada wabah, jadinya kita tidak bisa interaktif secara langsung. Ya, silakan. Yang mau bertanya mungkin ya. Halo, ada yang mau bertanya? Paula? Saya Nurse. Kabeh Nurse. Ya, Nirmala. Iya Nurse. Saya mau bertanya Nurse. Ya. Ini saya pernah dapatkan kasus Nurse, pasien dengan dia dengan CHF Nurse. Tapi pada saat itu pasien dirawat inap dan sebenarnya sudah ada izin pulang di PJP. Tapi setelah serang, sementara tiba-tiba pasiennya kena serangan lagi Nurse. Dan pada saat itu saya dapatkan pasiennya sudah kayak membiru Nurse. Saya langsung pasang EKG dan saya dapat hasil EKG-nya itu dia Nurse. Pada saat itu kami langsung melakukan RJP. Ingin saya tanyakan Nurse, kenapa bisa? Maksudnya pada saat kondisi pasiennya tadi itu yang masih baik, aktivitas sama dokternya masih bagus. Kenapa dia bisa tiba-tiba sampai maksudnya kena serangan lagi dan langsung pada sampai VT itu Nurse gambaran EKG-nya. Oke. Jadi yang paling dikhawatirkan dari CHF adalah shock. Ya, shock kardiogenik yang paling kita khawatirkan dari CHF. Karena biasanya kalau sudah CHF itu ya, jadi fungsi-fungsi dari pengumpaan sudah mengalami banyak penurunan ya. Jadi kalau sudah mengalami penurunan di fungsi-fungsi pengumpaan jantung, otomatis proses-proses yang sebelum masuk di ventricle, yaitu di atrium ya. Kalau di atrium kiri itu adalah darah yang berasal dari paru-paru, tidak mampu didistribusikan secara adekuat ke arah ventricle, sehingga terjadi tahanan di daerah atrium kiri, kemudian berimbas kepada vena pulmonalis, ya, kemudian berimbas kepada paru-paru itu sendiri. Ya, di paru-paru terjadi edema paru, ya, terjadi edema paru sehingga biasanya sudah merembet kemana-mana dan terjadi shock kardiogenik. Nah, untuk penanganan shock kardiogenik ini ada protokolnya sebenarnya. Karena kalau shock kardiogenik itu ya yang terjadi pada kasus-kasus CHF, apalagi yang CHF-nya disebabkan oleh infak, ya, CHF-nya disebabkan oleh infak, bukan kelainan-kelainan katup, ya, bukan kebocoran-kebocoran dinding intraventrikuler, biasanya lebih rumit untuk penanganannya. Sehingga penanganannya kita biasanya menggunakan pendekatan dengan menggunakan fluid challenge test. Mungkin pernah dengar fluid challenge test ini berdasarkan teori peak level. Peak level dari sebuah tekanan, ya, hukum perang Sterling namanya. Jadi hukum perang Sterling itu mengatakan bahwa pasien-pasien CHF itu biasanya tensinya rendah, ya, kemudian disertai dengan edema, ya, ada edema paru, ada ronghi, kemudian ada sudah mengarah kepada kilip 2, kilip 3, ya, ya, sehingga pemberian cairan untuk shock, terutama untuk shock kardiogenik harus lebih hati-hati. Shocknya harus diatasi, tapi harus dengan hati-hati, terutama dengan pemberian cairan. Ya, nah
dilakukan fluid challenge test, berikan cairan kristaloid sebanyak 150 sampai 250 cc. Kristaloid berikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya. Berikan dalam waktu kurang dari 10 menit, setelah 10 menit atau setelah 250 cc kristaloidnya masuk, ya. Kemudian kita pantau ulang. Kita pantau ulang terkait dengan indikator-indikator hemodinamiknya. Kalau setelah pemberian fluid challenge test itu tekanan darahnya justru turun, ya, maka tindakannya adalah harus menghentikan pemberian cairan dan justru harus diberikan obat-obatan yang sifatnya diuretik. Cairannya justru harus dikeluarkan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya fungsi-fungsi hemodinamiknya malah naik, ya, tekanan darahnya naik, kemudian nadinya sudah mulai turun, ya, yang tadinya lebih dari 100 turun kurang dari 100, kemudian akralnya yang tadinya dingin mulai hangat, ya. Kemudian kalau ada sianosisnya sudah mulai tertangani, maka bisa dilanjutkan pemberiannya sampai 1.500 cc. Tapi ingat, kalau misalnya justru mengalami penurunan, justru harus dihentikan. Nah, untuk penyebab kenapa pasien-pasien yang mengalami gagal jantung akut bisa berulang, ya, bisa refraktor namanya, dan bisa menyebabkan terjadinya ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Ini akibat dari pacemaker itu mengalami hipoksia. Ya, jadi jantung itu, pacemaker itu diperdarahi oleh arteri koronaria. Kalau terjadi penurunan fraksi ejeksi dari jantung, ya, terjadi penurunan cardiac output, maka akan berimbas kepada arteri koronaria juga. Arteri koronaria ini akan mengalami hipoperfusi ke arah jantung, sehingga jantung itu bisa mengalami kelainan-kelainan akibat pembentukan pembentukan listrik yang ada di pacemaker. Paling sering itu terjadi kalau infak itu mengenai jantung bagian kiri. Ya, kalau ada PJK, ya, kalau ada PJK, yang kena adalah LMCA-nya, left main coronary artery, apalagi kalau yang kena itu adalah sirkumfleksnya, arteri koronaria sirkumfleks, yang LCX-nya yang memutar ke arah belakang dan memperdarahi S anodus, maka dengan cepat S anodus akan mengalami masalah apabila terjadi penurunan perfusi ke arah belakang. Nah, tadi saya sudah jelaskan, S anodus tempatnya di atrium kanan dinding bagian belakang. Dan dia diperdarahi sebanyak 60% dari arteri koronaria kiri dan 40% dari arteri koronaria kanan. Ya, karena LMCA atau arteri koronaria kiri ini lebih dominan, sehingga serangan-serangan penyakit jantung koroner yang mengenai jantung bagian kiri itu cepat sekali menimbulkan kondisi aritmia dibandingkan dengan yang kanan. Ya, seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian harap hati-hati kalau misalnya menemukan pasien-pasien yang mengalami gagal jantung akut, ya, atau mengalami gagal jantung kronik yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner, itu kerjanya harus lebih hati-hati, ya. Apalagi kalau misalnya PJK-nya mengenai jantung bagian kiri, harus lebih hati-hati lagi, karena itu akan cepat sekali bisa menimbulkan kondisi aritmia yang sifatnya letal, baik itu ventricular tachycardia maupun ventricular fibrilasi. Nah, di samping itu, ya, kondisi hipoksia yang seperti saya jelaskan tadi, kondisi hipoksia yang dialami oleh pacemaker itu cepat sekali juga menginduksi terjadinya aritmia yang sifatnya letal. Jadi ini jadinya kayak mata rantai, ya, mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Gagal jantung bisa menyebabkan penurunan perfusi. Penurunan perfusi juga bisa menyebabkan terjadinya aritmia yang berujung pada gagal jantung. Ya, seperti itu, ya. Nirmala Amir. Iya, Nas. Makasih, Nas. Tapi, Nas, masih bisa, Nas? Ya. Saya mau tanya juga, Nas. Kalau misalnya ada juga itu gambaran EKG, Nas, kalau tidak salah TEA.
Ya. PA, bagaimana itu nurse? Apakah PA itu bisa dilakukan resusitasi jantung paru atau langsung kardioversi itu nurse? Oke. Terima kasih nurse. Oke, baik. PEA. PEA itu adalah singkatan dari pulseless electrical activity. Ya. Saya cari dulu yang halaman ini bisa dipakai. Boleh ya. PEA itu begini ceritanya, PEA. Ada yang kosong ya. Nah, PEA itu seperti ini. PEA itu, ingat ya, pacemaker itu ada S anodus, ada AV nodus, ada serabut Purkinje. S anodus mengeluarkan impuls 60 sampai 100, AV nodus itu 40 sampai 60, serabut Purkinje itu 20 sampai 40. Dalam kondisi yang normal, S anodus memegang kendali ya atas pacemaker, ya. Dalam kondisi yang abnormal, misalnya SA mengalami masalah, maka diambil alih oleh AV. Ya. Disebut irama junction karena tidak ada P-nya. Kalau misalnya kondisinya berlanjut, AV nodusnya juga mengalami masalah, maka akan diambil alih oleh serabut Purkinje. Serabut Purkinje ini hanya bisa mengeluarkan impuls 20 sampai 40 kali per menit. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Irama ventricle itu ciri khasnya adalah QRS-nya lebar-lebar. Jadi QRS-nya lebar-lebar. QRS-nya tidak lagi sempit-sempit. Seperti ini. Ya. Kalau QRS ini seperti ini